wajahnya. Semuanya bahagia, senang. Oke, tepuk jari ya. Kiss kiss, double double, boom boom, ciki ciki, yes yes, aku ceria. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Ya, kita doa mulai. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, mari kita
berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang kita akan capai, kalian dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma melalui aktivitas sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa kita? Anak Indonesia. Tepuk tangan hebat. Dulu kebiasaan anak hebat. Bangun pagi daripada olahraga. Makan sehat bergizi, kita gemar belajar. Bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini kita membayangkan kita mempunyai suatu masalah dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya secara berurutan. Gitu. Nah, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari berangkat ke sekolah. Yang pertama urutannya bagaimana? Tidur. Apa lagi? Mandi. Pakai baju. Terus sarapan. Terus pergi ke sekolah. Jangan dibalik. Kalau dibalik maka urutannya akan tidak menyelesaikan masalah kita atau akan ribet sehingga kita dapat datang terlambat ke sekolah. Saat kita mendengar komputasional, apa yang kita pikirkan? Komputer. Nah, untuk lebih jelas apa sih itu berpikir komputasional, silahkan kita amati video di atas. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama,
makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk. Setelah mengamati review tersebut kita dijelaskan tentang berpikir komputasional. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh komputer. Tapi manusia itu tidak boleh digantikan sama komputer sebenarnya. Jadi dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa ada 4 dasar berpikir komputasional. Yang pertama, ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar dari bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Misalnya dengan membuat kue, misalnya kita siapkan dulu bahan-bahannya, peralatannya, dan sebagainya. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu kita mencari kesamaan atau pola yang selalu berulang dalam masalah atau data itu. Yang ketiga adalah abstraksi. Itu adalah menyaring informasi penting
kelompok 1, 2, 3 atau 4. Yang mana duluan? Berangkat tangan duluan. Yang naik pertama, kemudian menunjuk temannya yang kelompok lain. Adel, kelompoknya Adel, silakan. Dibaca dah, naik di sini dibaca. Dua orang untuk membaca, gantian untuk membacanya. Soal pertama, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah cara membaca suatu tugas atau masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Mengumpulkan piring dan alat makan yang kotor, membuang sisa makanan di tempat sampah, membilas piring dengan air untuk membersihkan sisa makanan, menyiapkan sabun dan spons, menggosok piring dengan sabun menggunakan spons, membilas piring dengan air bersih, meletakkan piring hingga kering, membersihkan area cuci piring. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 tepuk tangannya. Kelompok. Ya, kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 4, 2 orang. Baca. Ya, kasih semangat untuk kelompok 4. Konsentrasi dimulai.
Abstraksi, yaitu informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu, misalnya balik ke dapur, ambil panci. Yang kita fokuskan di situ adalah membuat mie instan. Jadi ada beberapa langkah yang diabaikan. Di kelompok 3 apa? Tentang pengenalan pola. Jadi ada pola yang berulang. Jadi kesamaan atau pola yang selalu berulang dalam menyelesaikan data. Itulah tadi 4 pola pikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan, kemudian abstraksi dan algoritma. Sampai di sini paham? Paham. Oke, saya akan bagikan juga tulis